bahwa ada kuasa hukum dari Revelino yang menyebut bahwa dia adalah ayah kandung dari anaknya dari Lisa Mariana yang selama ini dikaitkan dengan Pak RK sendiri. Ya sebenarnya kan aku sudah menyebut nama di pas preskon aku, cuman namanya adalah nama samaran adalah Rosalino kan ya. Tapi itu kenapa aku perbuat begitu? Karena aku mau dia adalah muncul dulu, baru aku bisa berstatement gitu. Karena menurut aku adalah kode etik is number one. Berarti Kak Ayu juga udah tahu ya bahwa itu orangnya. Yeah, of course. I'm going to that place. Aku ke tempat dia, aku wawancara dia. Of course semua yang aku jabarkan ke kalian semua itu adalah bukti tanpa adanya foto Morgan. Jadi mau sebelah ngomong apapun, I don't fucking care. I don't care. Yang jelas adalah aku tegak lurus membela kebenaran itu aja. Kak, kan sebelumnya juga kan si pengacaranya ini menyebut kalau dia pernah ada pertemuan juga, kalau dia gimana nih akuin dong ini anak lo gitu-gitu, sekarang nggak ngakuin gitu Kak, gimana sih itu Kak? Yang mana ngakuin yang mana? Lisa aja tidak mau lagi menyebut itu bahwa ayahnya gitu. Ya itu kan terserah pihak kuasa hukum. Mohon maaf, aku mengurangi rasa hormatku untuk kuasa hukumnya BLM. Mau mengakui atau tidak mengakui, semuanya itu kan akan terbukti dengan adanya tes DNA. Tes DNA mungkin akan dilakukan di pengadilan. Bahwasannya upaya hukumnya sudah terjadi dari 11 April. Sebenarnya aku sudah diam-diam saja. Aku tidak mau berbicara apa-apa. Dan besok aku akan ke Barreskrim menjadi saksi kunci, ya. Jadi kayak, oh my god, I was like, kayak, oh my, gue tuh juga nggak cuman gini-gini doang hidup gue, kayak banyak banget hidup aku yang harus aku lalui. Tapi cuman maksudku adalah membela kebenaran is more important ya. Kayak menurut aku kebohongan itu sepandai-pandai tupai melompat akan terjatuh juga. Kak, besok diperiksa sebagai saksi dari laporannya Pak RK untuk Mbak LM. Iya, aku adalah saksi kunci. Jam berapa mungkin Kak di Barreskrim? Jam 11 sudah di sana. Silakan kalian semua datang sebelum jam segitu. Terima kasih. Kak, mungkin dikasih suratnya itu kapan Kak? Dikasih surat kan? Pada akhirnya kan semua ucapan itu terbukti ya. Ya. Tadinya kan dinyinyirin sebelah sana. Nggak apa-apa. Dinyinyirin nggak apa-apa. Nah, Dihujat nggak apa-apa. Yang penting aku tegak lurus on the track. Semua pada bukti dan fakta itu aja. Aku selalu aku tuh orangnya kritis. Setiap orang yang ngobrol sama aku pasti aku akan bertanya, apa motivasimu? Apa tujuanmu untuk mengungkap ini gitu. Jadi kayak kenapa gitu. Jadi aku gali oke. And aku dapat jawaban. Ternyata ya begitulah adanya. Mohon maaf untuk pihak LM, tetap menghargai rasa hormat dan juga penguasa hukumnya. Jadi di sini saya cuma membela apa yang menurut saya benar, itu aja itu ya. Jadi saya tidak menyerang siapapun. Di sini silakan kalian nilai sendiri. Saya adalah manusia penuh dosa di masa lalu, tapi saya berhak untuk mempunyai masa depan. Inilah yang cemerlang, amin. Kak, Mungkin ini kabarnya dari Revelino sendiri juga akan menjadi saksi dari Pak RK sendiri. Ya. Gimana nih kamu? Tapi kan karena adanya kendala mungkin satu dan lain hal yang tidak bisa saya sebutkan, tapi dia pasti akan menjadi saksi. Mungkin siapa aja sih Kak yang Kakak tahu saksinya nanti Selain Kakak sama Ada Revelino? mungkin 4 orang ya. Dan itu adalah teman dekat dari LM sendiri yang tiba-tiba menghubungi saya gitu. Jadi mungkin Mbak LM mohon introspeksi diri jikalau Anda memang merasa bersalah. Minta maaf lah. Saya tahu ini sudah telat, tapi minta maaf itu bukan berarti kamu hina. Tapi itu adalah sebuah kehormatan bahwasanya kamu mengakui sebuah kesalahan. Tapi Kak, benar nggak sih Kak Revelino itu sempat mau menikahi LM dulu atau seperti apa? Sempat Ya, mau tapi bertanggung ditolak jawab. oleh ibunya ya. Yang saya dapat kabar begitu, cuman kan saya nggak tahu paham persis, cuman saya mendengar dari yang saya sebut
saya datang ke tempat beliau yang sebenarnya dia mau mengungkap ini sejak awal, tapi karena susahnya akses dan lain-lain, akhirnya temannya yang menghubungi saya baru aja akhirnya semuanya terungkap. Nah, ini kan bukan dendam pribadi terhadap LM ya, tapi ini adalah bentuk kamu memberikan kebenaran. Ya, Dan kamu saya kasih tidak tahu pernah kepada ada dia. dendam dengan LM. PLM, kamu kan juga pernah saya begini ya. Saya tahu katalog harga berapa gitu. Jadi kayak saya tidak pernah ada dendam. Jadi menurut saya ini adalah kalau adanya kebenaran saya akan maju terus tantang mundur. Tapi kalau misalnya ini ada kebohongan, saya akan diam tanpa bahasa. Dan supaya tidak lagi ada korban-korban dari Betul, jadi jangan pernah ada lagi perempuan-perempuan di luar sana tiba-tiba ini anaknya ini anaknya ini anak ini. Come on, be smart gitu. Jangan sampai kalian menjatuhkan seseorang, apalagi ada sebuah tokoh yang dimana kita kenal namanya besar, tapi jangan kamu jatuhkan gitu. Beliau sudah jatuh namun tertimpa tangga dengan masalah yang lalu. Janganlah kamu tambah lagi, itu aja sih. Kak, kalau Nah, ini kan dugaan bisa dibilang motifnya kan, ke uang, Kak. LM sendiri setelah ini semua kebongkar, apalagi kan dari pihak yang mengaku ayahnya itu sempat speak up, dan juga Pak RK melaporkan beliau sempat bungkam nih hingga saat ini dari pihak kuasa hukumnya juga. Gimana nih melihat reaksi ke mereka, bisa dibilang tuh tidak ada komentar. Mereka nggak buka kok, mereka selalu berhubungan dengan saya karena mereka adalah apa yang menjadi kelasnya sama Raka kan mereka hadapi. Tapi jika it's not the class, then just going there. Dan itu aja, saya menurut apa ya, saya rasa cukup ya. Kak, kalau motifnya gara-gara uang, bener nggak sih, Kak? Uangnya yang mana? Enggak, maksudnya motifnya emang uang, pengen memeras Pak RK. Oh, Mbak LM ya? Iya. Kalian kan yang bertanya. Jawabannya apa? Apa? Kemungkinan iya, dugaan. Jangan kemungkinan dugaan. Saya mau tanya karena saya sudah putar itu 2000 kali. Ayo, apa? Benar. Uang. Uang. Oke. Ya udah, terima kasih karena sebelumnya waktu